Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Zabran Ismail dengan NPM 2417055303. Di sini saya akan memberikan contoh studi kasus yang berjudul masalah data transfer antara sistem berbeda (NDNS) dan kesalahan implementasi data akibat perbedaan NDNS antar sistem komputer. Sebelum saya melanjutkan ke dalam studi kasusnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu NDNS. NDNS adalah aturan atau cara bagaimana sistem komputer menyimpan dan membaca data multibit ke dalam memori. Misalnya, angka 32 bit seperti 0 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 harus disimpan ke dalam 4 bit memori, tapi urutan penyimpanannya bisa berbeda. Contohnya kayak di dalam tabel ini. Kalau NDNS little itu bit 0-nya adalah 0 kali 78. Nah, kalau NDNS big-nya itu adalah 0 kali 12. Begitu juga seterusnya, berbeda-beda. Nah, di dalam NDNS ini terdapat dua jenis utama, yaitu ada big endians. Big endians adalah bit paling signifikan yang disimpan di dalam alamat kecil. Lalu ada little endians, itu bit paling signifikan yang dapat disimpan yang biasa disimpan di alamat terbesar. Nah, masalah ini dapat timbul ketika dua sistem dengan endians berbeda saling bertukar data biner tanpa melakukan konversi. Nah, contohnya seperti contoh studi kasusnya itu misalnya ada seseorang mahasiswa ilmu komputer sedang membuat aplikasi klien server untuk mengirimkan bilangan IN32 dari komputer client ke server melalui jaringan. Nah, lalu kalian dijalankan di sistem Intel kali 82 atau masuk ke dalam little endian, sedangkan server dijalankan di dalam sistem PowerPC atau big endian. Nah, lalu si kliennya ini ingin mengirim bilangan 30541 ke dalam hex adalah 0 kali 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, permasalahannya saat data diterima ke dalam server, nilainya itu salah. Kenapa bisa salah? Setelah dicek data yang dikirimkan oleh sebagai 0 kali 78 0 kali 56, atau yang dikirim oleh kalian adalah little endian yang dibaca langsung oleh server sebagai big endian, sehingga nilainya berubah menjadi 20189. Nah, ini salah. Seharusnya yang dikirim oleh si kalian sendiri itu adalah 0 kali 78. Nah, data yang diterima oleh server berbeda dengan yang dikirim oleh si kalian itu sendiri. Nah, bagaimana kita dapat mengini analisanya? Kita tidak bisa mengkonversi NDN yang tepat kalau sistem servernya membaca urutan bit secara salah, karena ekspektasinya terhadap urutan bit berbeda dari sistem kliennya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pengiriman data mentah atau raw bit tanpa konversi antar sistem dengan urutan bit berbeda. Nah, masalah kedua itu network protokol seperti TPC atau AP mengharuskan penggunaan network bit order big endian sebagai standar. Nah, solusi yang bisa kita gunakan adalah menggunakan fungsi konversi seperti ini. Fungsi yang pertama adalah HTON,
Itu yang berarti how to next long atau menggunakan 32 bit. Nah, fungsi yang kedua HTON, fungsi yang ketiga NTOHL. Nah, fungsi yang keempat adalah NTOHS. Nah, bayangkan jika kamu ingin mengirim angka 1234 lewat surat. Tapi di negara A, angka ditulis dari kiri ke kanan seperti 1 2 3 4. Sedangkan di negara B, itu angka dibaca dari kanan ke kiri. Contohnya kayak 4 3 2 1. Nah, kalau kamu kirim 1 2 3 4 tanpa memberitahu cara bacanya, penerima bisa saja mengartikan sebagai 4 3 2 1 karena pembacaannya yang berbeda. Kesalahan dalam NDNS ini kita bisa disebabkan oleh karena adanya crash dalam parsing file binary. Yang kedua, salah satu eksterpasinya nilai numerik. Yang ketiga, kerusakan bug komunikasi antar arsitektur berbeda. IoT-nya server lama dan server baru berbeda. Nah, keempat, kerusakan database. Jika filenya disalin antar sistem berbeda arsitekturnya. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah NDNS adalah itu cara penyimpanan byte dalam memori. Nah, sistem kalian dan server harus sepakat dalam urutan byte. Kemudian kita selalu menggunakan konversi standar seperti HTON dan NTOHL dalam komunikasi jaringan. Terus kita dapat memahami NDNS itu sangat penting dalam pengembangan sistem lintas platform. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.